Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ketemu lagi dengan Pandan Baik Channel. Hari ini kita akan membahas saham yang cukup fenomenal, JRPT, Jaya Rail Property. Jaya Property ini sendiri dimiliki oleh Pembangunan Jaya, itu sekitar 66,24% dan Publik 33,76%. Sedangkan Pembangunan Jaya sendiri kita ketahui ini adalah perusahaan milik pemerintah DKI Jakarta, itu sekitar 40% dan private shareholder 60%. Jadi Pembangunan Jaya sendiri itu juga memiliki perusahaan anak, yaitu Pembangunan Jaya Ancol, itu yang mengelola Ancol. Jadi ini mereka saudaraan antara Jaya Property dan PJA. Entitas anak yang paling besar asetnya yaitu PT Jaya Garden Police dengan aset 1,6 triliun, itu dengan presentasi kepemilikan 84%. Entitas anak terbesar kedua dimiliki oleh Prima Inti Permata. Jadi nilai asetnya itu 457 miliar rupiah, itu presentasinya kepemilikan 100%. Walaupun JRPT dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta, akan tetapi lokasi beroperasinya di kota Tangerang. Sedangkan entitas asosiasi terbesar yaitu PT Jakarta Toll Road Development dengan kepemilikan 761 miliar dengan persentase 29,85%. Dari segi aset kita lihat bahwa JRPT mengalami kenaikan aset dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Itu dapat kita lihat kenaikan disebabkan karena kenaikan ekuitas. Artinya perusahaan ini cukup untung setiap tahunnya. Dan kalau kita lihat liabilitas itu cenderung stabil dari tahun 2013 hingga 2020. Jadi perusahaan ini cukup berkembang dan cukup baik dari segi fundamentalnya. Untuk aset tidak lancar mengalami kenaikan mulai tahun 2015 hingga 2020, sedangkan aset lancarnya itu cenderung stabil mulai tahun 2018 hingga 2020. Untuk aset lancar terbesar itu komponen utama terbesar terdiri dari persediaan dengan nilai 2,8 triliun. Kemudian untuk aset tidak lancar itu tanah untuk pengembangan itu bernilai 4,7 triliun. Jadi kalau kita buka apa isi persediaan pada aset lancar, itu dapat kita lihat ada coupling tanah yang tersedia untuk dijual, ada juga unit bangunan dan kondominium. Untuk aset tidak lancar yaitu tanah untuk pengembangan tadi, itu untuk si JRPT sendiri itu hingga 5,7 juta meter persegi. Sedangkan entitas anak terbesar itu PT Jaya Garden Police dengan luas 9,4 meter persegi. Jadi kalau totalnya dari JRPT itu tanahnya sangat luas, itu sekitar 15,3 juta meter persegi. Bayangkan luasnya seperti apa. Untuk liabilitas sendiri itu yang terbesar adalah uang muka penjualan dengan nilai 2,689 triliun. Kemudian kalau kita lihat perusahaan JRPT ini utang banknya sangat kecil, utang bank jangka pendek hanya 6,4 miliar rupiah dan utang jangka panjangnya 10,68 juta miliar rupiah. Jadi kalau kita jumlahkan itu sekitar 17-an miliar rupiah dibanding asetnya hingga triliunan, ini sungguh sangat kecil.
Jadi untuk uang muka penjualan itu ada uang muka penjualan unit bangunan dan kapling, itu yang terbesar. Kemudian untuk utang bank itu ada utang bank dengan PT Bank BRI, yaitu jadi totalnya tadi sekitar 17 miliar rupiah. Untuk pendapatan usaha, kalau kita lihat dari tahun 2011 hingga 2020 itu mengalami peningkatan ya. Sedangkan dari tahun 2016 itu peningkatannya cukup stagnan, hampir dibilang tidak ada peningkatan untuk pendapatan usaha. Kemudian untuk laba brutonya juga cukup meningkat dari tahun 2011 hingga 2016, hingga dari 2016 hingga 2020 sayangnya dia relatif konstan ya. Demikian juga untuk laba usahanya sama seperti laba bruto dari tahun 2016 hingga 2020 itu tidak terjadi peningkatan. Jadi sayangnya dia di situ, walaupun tidak rugi, jadi dia stagnan ya, stagnan usahanya. Oke, terima kasih telah menonton hingga saat ini. Sebelum melanjutkan ke margin laba dan ROE, jika mungkin tekan tolong di subscribe, di like, dan di komen. Untuk margin laba dapat kita lihat bahwa perusahaan JRPT ini sangat bagus sekali. Jadi margin labanya itu rata-rata setiap tahun di atas 50%. Kemudian ya margin laba usaha, kalau dilihat margin laba usahanya juga cukup bagus di atas 30%. Kemudian ada ROE itu cenderung di atas 10%, sudah cukup bagus. Akan tetapi mulai dari tahun 2015 hingga 2020 ROE nya cenderung menurun. Kenapa ROE nya cenderung menurun? Kenapa ROE cenderung menurun? Kita bahas saja di kolom komentar. Jika Anda punya pendapat silakan. Sebenarnya kita sudah punya jawabannya, cuma kita buat pertanyaan kepada penonton. Kenapa ROE nya cenderung menurun, sedangkan laba bruto dan laba usahanya cenderung stabil? Silakan dijawab di kolom komentar. Jadi sumber pendapatan usaha JRPT itu adalah yang terbesar penjualan kapling tanah. Jadi aset tanahnya tadi banyak sekali. Kemudian ada juga unit bangunan. Yang selanjutnya itu pendapatan sewa. Sewa apa? Itu sewa dari stand-stand atau tempat di prasarana pusat perbelanjaan Plaza Bintaro Jaya. Ada sebagian di Bintaro Trade Center. Kemudian ada di Pasar Senen Blok 5, Pusat Grosir Senen Jaya, Sleepy Jaya, Jembatan Multiguna Senen Jaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling bagus lagi sebenarnya dia ada pendapatan pengelolaan lingkungan setelah menjual unit bangunan atau kompleks perumahan ya. Jadi kompleks perumahannya sekaligus pengelolaan lingkungannya. Itu pendapatannya juga cukup besar di kuartal ketiga September 2020 sekitar 104 miliar. Jadi pengelola lingkungan itu di kawasan Bintaro ada Geraha Raya, Jaya Imperial Park, Delta Cendana, Cita Persada, dan Serpong Jaya. Itu pengelolaan dari pengelolaan tata lingkungan, air bersih, dan sewa lahan komersil. Kalau kita lihat pendapatan usaha, beban pokok penjualan dan laba bruto itu cenderung stabil nilainya. Akan tetapi kalau dilihat laba usaha cenderung menurun.
Ini disebabkan penghasilan lainnya berkurang. Kalau kita runut ke dalam lagi, maka yang menjadi penurunan pada pendapatan lainnya yaitu penjualan HPTU, yaitu hak pemakaian tempat usaha. Jadi pada tanggal 25 Juli 2014, perusahaan menjalin kerjasama dengan PD Pasaraya untuk pelaksanaan proyek Pasar Senen Blok 3 dan proyek fasilitas penunjang. PD Pasaraya sebagai pemilik bangunan dan Pasar Senen Blok 3 seluas kurang lebih 17.000 meter kuadrat menyediakan tanah 14.300 meter kuadrat untuk pelaksanaan proyek Pasar Senen Blok 3 dan proyek fasilitas penunjang. JRPT menyediakan dana untuk melaksanakan pembangunan proyek Pasar Senen tersebut, serta melakukan pemasaran hak pemakaian tempat usaha dan hak pemakaian fasilitas penunjang dalam bentuk sertifikat HPTU yang diterbitkan oleh PD Pasar Jaya untuk jangka waktu 20 tahun. Jadi di sini pendapatan penjualan hak pemakaian tempat usaha tadi itu cenderung menurun karena ini cenderung belum dibeli ya oleh masyarakat karena harganya yang relatif lebih mahal. Berikut kutipan berita kompas.com itu pada Minggu 24 November 2019. Itu masalah pedagang kaki lima yang mau dipindah ke pasar Blok 3. Mereka harus menyiapkan dana untuk memiliki kios tersebut. Jadi kalau di situ dia menyebutkan rata-rata kios ukuran 2x2 meter atau 4 meter persegi itu dijual 200 juta rupiah. Jadi sangat mahal ya di situ, harga kiosnya 2x2 itu 200 juta rupiah. Jadi pendapatan di sini inilah yang berkurang. Pendapatan HPTU itu menyebabkan laba usaha berkurang sehingga laba per sahamnya juga berkurang. Kalau kita lihat dari 2017, 2018 hingga 2020 itu terjadi pengurangan, akan tetapi tidak terlalu signifikan. Di kuartal 3 2020 itu 54,27 rupiah per lembar saham labanya. Kemungkinan di kuartal keempatnya itu hampir sama seperti tahun 2019. Oke, untuk selanjutnya evaluasi harga. Pada saat ini harganya 545. Ini di tengah Februari. Dengan EPS 72 disetahunkan, maka pernya itu berada di 7,57. Kemudian ekuitasnya pada tahun 2020 kuartal 3 7,65 triliun dengan jumlah saham 13,7 bilion saham, maka market capitalnya 7,49 triliun dengan price book value itu sekitar 0,98. Jadi dengan PER dan PBP ini kalau kategori harganya masih murah. Untuk proyeksi JRPT ke depannya ini pada tanggal 8 Januari tahun 2020 telah dilakukan perjanjian kerjasama investasi pengelolaan unit Hotel H di Senen Blok 3 dengan PT Jaya Jumalindo Utama dengan JRPT itu porsinya 76,2% dan JJO itu 23,8%. Jadi kalau
corona sudah selesai dan perekonomian kembali bagus, maka ini hotel bisa menambah pendapatan dari JRPT ke depannya. Oke, terima kasih, mohon bisa di like dan di subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.